Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Halo semuanya, selamat datang di Lobos, Lingkar Obrolan Mahasiswa. Bareng gue Diki Dermawan dan gue jadi host di sini itu nggak cuma sendiri. Ada teman gue nih yang ada di depan gue. Boleh kenalan dulu? Ya, jadi di sini aku nemenin Diki juga. Aku Widya Silvana Putri. Jadi di sini kita nggak cuman berdua aja, kita kedatangan 3 bintang tamu kita dari program studi manajemen pendidikan yang saat ini sudah menempuh semester 3. Mungkin kakak-kakak dari Prodi EP bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya, gue Marcelina. Halo semuanya, aku Widya Marcelina. Halo semuanya, gue Zaki Lestari. Nah, di sini kita udah perkenalan diri. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi kita di sini mau nge-review kembali apa yang telah diajarkan oleh dosen kita yang ada di kelas tentang teori belajar dan pembelajaran. Oke, jadi jujur ya nih, gue tuh awal masuk kelas tuh gue kira kita belajar tuh cuma buat dapat nilai A doang. Tapi sebenarnya tuh nyatanya kayak di dalam mata kuliah itu tuh gue jadi tertarik gitu untuk mempelajari tentang teori belajar dan pembelajaran karena bener-bener yang dibahas tuh bener-bener daging banget gitu. Iya benar banget, benar-benar berdaging banget. Apalagi waktu kita pertama kelas itu membahas tentang hubungan Pavlov, anjing-anjing yang Pavlov dengan air liur, sampai membahas gimana caranya kita membangun pengetahuan di otak. Dan ternyata belajar itu bukan cuma soal kita datang ke kelas terus duduk diam memperhatikan aja, tapi lebih dari itu loh. Nah makanya di episode kita kali ini kita bakal bahas tuntas teori-teori pembelajaran yang kita dengar itu terasa sulit banget yang ada di buku ya. Jadi di obrolan kita itu sekarang cukup bermutu juga, cukup berdaging. Kita bakal membahas dari teorinya behavioristik. Kita juga bakal nanti ketagihan dengan self reward setelah kita mengerjakan sesuatu, sampai gimana ternyata media sosial itu bisa merubah kita dan merubah gimana cara kita belajar. Bener banget nih, pokoknya stay tune aja ya, karena kita bakal buktiin kalau misalnya teori belajar itu nggak ngebosenin karena kita bakalan ngasih tahu nih hal-hal yang bikin kita nggak ngebosenin pas kita belajar di kelas gitu. Jadi stay tune aja ya. Betul sekali. Jadi topik yang pertama itu tentang self reward yang tadi ya. Jadi baru kemarin banget aku baca di internet, ternyata siswa masing-masing individu itu mempunyai gaya metode belajarnya itu yang berbeda-beda. Apalagi waktu aku baca, ternyata di sini itu ada orang yang belajarnya itu harus dengerin musik. Jadi kalau misalkan tanpa musik itu mereka agak bosen, bikin ngantuk gitu. Tapi kalau aku pribadi ngerasa bukannya itu ke-distract ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sendiri sebagai orang yang menerapkan gaya belajar itu, cara gue nerapin musik di dalam gue memahami materi itu, jadi musiknya itu dikecilin dulu nih. Kalau gue lagi memahami materi yang bener-bener susah, ini musiknya cuma sebagai pengantar gue aja biar gue tuh nggak cepat ngantuk, terus juga nggak cepat bosan gitu. Tapi makanya itu jadi susah konsentrasi itu ya. Soalnya kan kuping kita tuh dengerin musik, tapi otak kita tuh proses bacaannya kayak gitu. Nah kalau aku kan tipe yang emang ini aja gitu, nggak terlalu suka yang dengerin musik. Nah kalau misalkan kalau kayak gitu tuh kan bukan gampang ke-distract ya. Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya nggak ke-distract ya, soalnya kan karena gue udah biasa nerapin itu, jadi malah menurut gue dengan adanya musik itu membuat gue lebih fokus gitu, terus juga lebih lama kalau mau belajarnya gitu. Oke, jadi pertanyaan dari Widya tuh bikin gue jadi tahu juga ya, kalau misalnya setiap orang tuh punya gaya belajarnya masing-masing gitu. Kayak misalnya Marcel belajarnya tuh dengan cara mendengarkan musik biar dia nggak bosen gitu. Dan juga ternyata nih, gue lihat ya, gue kan pernah belajar juga dong di sekolah. Ya. Gue tuh ngeliat di mana ada teman gue kalau misalnya guru ngejelasin tuh dia langsung ngerti.
Tapi ada juga nih temen gue yang guru jelasin dia harus nyatet dulu baru ngerti gitu. Nah iya bener banget, gue juga merasa kalau setiap orang tuh pasti punya gaya belajarnya yang berbeda-beda. Jadi ada yang kuat di pendengarannya, jadi kalau langsung ngedengerin pengumuman dari guru langsung nyerap tuh materinya. Terus ada juga yang melalui visualnya, terus juga ada yang kayak gue nih gaya belajarnya harus ada musiknya dulu gitu. Nah kalian tuh pernah ngedengerin COC gak sih yang ada Xaviernya itu? Ya, Aku bakal. nonton banget sih itu episode-nya. Nah, itu kan gaya belajar Xaviera itu dia harus memvisualkan materi-materinya dulu ya. Jadi dengan dia memahami materi itu dia harus buat bayangan dulu tentang proses pembelajarannya itu. Nah iya, itu dengan Kak Syafira itu keren banget ya gitu. Nah dari situ juga kita bisa tahu kalau setiap individu itu punya tipe belajar yang beda-beda. Jadi disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing aja gitu. Oh iya bener banget tuh. Jadi sebenarnya nih ada juga nih belajar tapi dia niat belajar dia tuh pengen dapetin sesuatu gitu. Gue juga makin gak sabar nih tentang teori-teori belajar yang lain gitu. Ternyata tanpa kita sadari nih, kita tuh udah mempraktekkan teori-teori tersebut di dalam kehidupan kita. Nah, gue juga denger nih dari teman-teman kelas gue kan sekelas juga ya sama kalian. Gue denger nih dari teman-teman kelas gue, kalau misalnya Zakia itu habis belajar harus jajan seblak gitu, biar dia semangat belajar. Bener gak tuh Zakia? Ya jujur itu bener ya gitu. Kenapa gitu? Karena gue ngerasa kalau setiap kita habis melakukan sesuatu, setiap gue habis melakukan satu kerjaan gitu, misalnya ngerjain tugas kuliah ataupun sekedar kelas aja tapi dengan dosen-dosen yang killer, gue tuh mau mengapresiasi diri gue karena udah berhasil ngelewatin kelas tersebut, udah berhasil menuntaskan tugas-tugas kuliah gitu. Gue juga ngasih reward lah ke diri gue, rewardnya lewat ya itu tadi dengan beli makan makanan favorit. Nggak tentu seblak tapi seblak salah satunya. Tapi itu justru bagus nih sih. Jadi kalau kalian tahu ada yang namanya positive reinforcement. Jadi kalau misalkan menurut teori Skinner, kalau perilaku kita itu diberikan reward gitu, jadi kita merasa kita tuh mau mengulang kegiatan itu lagi gitu. Termasuk melakukan tugas-tugas dari dosen gitu. Tapi itu justru kita harus hati-hati nggak sih? Jadi kalau setiap kita mau kalau lu belajar cuma demi seblaknya aja, terus pas seblaknya udah nggak ada, lu nggak mau belajar gitu. Nah itu sebenarnya jadi kelemahan dari teori behavioristik nih. Iya, Takutnya lama kelamaan tuh kayak sengaja ngerjain tugas fokusnya cuma buat hadiahnya aja atau self rewardnya dia, bukan dari motivasi dari dalam dirinya. iya, aku setuju banget ya sama Marcel karena aku juga punya pengalaman waktu SMA. Jadi waktu SMA itu aku tuh rajin banget, tapi rajinnya karena aku takut hukuman yang ada di sekolah, jadi takut sama punishment gitu. Jadi ketika aku udah keluar kelas, udah keluar sekolah, ya aku udah nggak rajin banget gitu loh. Ketika nanti udah nggak di kelas lagi, ya pinternya itu cuma di kelas. Jadi sisanya kalau udah keluar sekolah, udah keluar kelas, materinya itu udah hilang gitu. Gak bakal inget lagi. Nah, maka dari itu kita jangan terlalu berpaku kepada reward aja. Tapi yang penting itu gimana kita memotivasi diri kita sendiri. Betul banget nih. Nah di sini kita juga termasuk aku sendiri penasaran nih sama kakak-kakak MP yang denger-denger katanya prodi yang paling aktif, yang paling rajin sefakultas ilmu pendidikan. Nah, di sini aku mau nanya nih sama kakak-kakak MP. Kalian ngerasa nggak sih ada perbedaan selama belajar waktu duduk di bangku sekolah sama kalian sudah menempuh bangku perkuliahan ini? Kalau aku pribadi sih nggak terlalu kaget ya, soalnya kan aku backgroundnya dari sekolah kejuruan, jadi udah banyak ngelakuin praktek-praktek kayak gitu. Tapi mungkin agak sedikit keteteran sih di bagian kerja kelompok gitu kan itu untuk waktu yang lebih lama kayak gitu. Nah, kalau dari gue sendiri justru gue agak shock nih pas masuk ke dunia perkuliahan gitu. Karena di mana pas kita kuliah itu kita benar-benar dituntut untuk
aktif gitu dalam proses pembelajaran. Kayak jadi yang terlibat di dalam kelas itu nggak cuma dosen aja, tapi mahasiswanya juga ikut terlibat. Sedangkan beda nih sama proses pembelajaran gue waktu SMA dulu, dimana kita sebagai siswa itu datang ke sekolah, kemudian dengerin penjelasan dari guru, terus dikasih hafalan, bisa juga ujian gitu. Jadi prosesnya di situ aja. Tapi pas masuk ke bangku perkuliahan itu beda gitu. Dimana kita disuruh presentasi, terus juga kita karena dalam proses pembelajaran di kuliah itu lebih banyak diskusi ya. Jadi kita harus ikut berpartisipasi dalam diskusi. Terus juga kalau dikasih latihan soal tertulis itu juga jawabannya itu ya dari hasil analisis kita sendiri kan, dari pemikiran kita gitu. Nah iya benar banget. Jadi tuh kalau di perkuliahan lebih ke praktiknya, jadi kita bisa langsung memahami materinya lebih dalam lagi. Jadi nggak cuma ngedengerin guru, tapi kita benar-benar memahami materinya pas kita presentasiin ke semua umum. Ya, setuju. Apalagi nih ya, gue senang banget itu belajar di semester 3 ini. Dapat pembelajaran teori belajar dan pembelajaran gitu. Nah, apalagi tuh dosennya dia benar-benar ngejelasinnya tuh ngekaitin gitu dengan kehidupan nyata kita. Gue tuh jadi mudah ngerti gitu tentang apa yang dosen ngejelasin gitu. Apalagi kan biasanya ya dosen tuh ngejelasin cuman ya udah dia ngejelasin aja tentang teori ini, tapi nggak bener-bener ngasih contoh yang bener spesifik gitu. Tapi dosen ini tuh bener-bener ngasih contoh yang emang nyata gitu, berhasil juga di kehidupan kita. Itu tuh pembelajaran itu tuh bener-bener nginget banget di otak gua sampai minggu selanjutnya pun gue masih ingat tentang pembelajaran itu gitu. Ih, aku jadi inget loh sama dosen yang sempet pernah ngirim kuesioner gitu. Kuesioner penelitian beliau. Jadi beliau itu kuesionernya tentang penggunaan gadget yang dipakai untuk pembelajaran di kelas. Jadi ini aku kepikiran kita itu bakal cepet paham lewat penjelasan dosennya langsung atau lewat pembelajaran yang ada di video, tutorial yang ada di YouTube itu. Kalau aku pribadi ya, aku jujur, aku tuh tipe yang itu nggak bisa fokus belajar, fokus mendengarkan kalau dijelaskan oleh dosen. Apalagi kalau misalkan dijelaskan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ngepresentasiin penjelasan dari materi tersebut bener-bener nggak masuk. Apalagi kalau misalkan dipresentasekan, mungkin 40% itu aku benar-benar mendengarkan dan paham. 40%-nya aku mendengarin tapi nggak paham apa yang mereka jelaskan. Dan sisanya benar-benar kosong. Jadi lu belajarnya tuh gimana? Nah, kalau aku belajarnya, aku tipe nanti kalau udah selesai kelas, nanti aku bakal review kembali pembelajaran yang telah dijelaskan oleh dosen atau yang telah dijelaskan oleh kelompok yang presentasi. Nah, sebelum nanti di minggu berikutnya ketika ingin memulai materi baru, aku review lagi. Jadi sebelum dosennya menjelaskan, ya aku udah tahu dulu materi tersebut. Tapi bukannya kalau kayak gitu malah ngabisin waktu ya. Soalnya kan kalau aku pribadi, aku cuma bisa fokus belajar itu di kelas aja gitu. Sedangkan kalau di rumah, kita tuh udah capek di perjalanan kayak. Jadi kalau di rumah kita tuh udah harus istirahat sama fokus ke kerjaan rumah aja gitu. Iya, bener sih apa yang kamu bilang tadi. Kita kembali lagi ke yang sebelumnya. Kalau setiap individu kan berbeda-beda ya dari gaya sama metode pembelajaran itu gimana. Jadi tergantung masing-masing kita gimana proses menerima pembelajaran tersebut. Seperti itu. Nah, di sini aku juga mau ngajak kalian diskusi mumpung kalian ada di sini ya. Kayaknya untuk kakak-kakak MP ini agak sulit diajak untuk datang ke sini karena mungkin kesibukan mereka, apalagi udah mau masuk semester 4 ya, sibuk banget. Jadi di sini aku mau ngajak diskusi tentang kalau akhir-akhir ini tuh lagi marak banget terkait jasa joki tugas sama penggunaan AI, ChatGPT terutama di kalangan mahasiswa. Jadi mereka ngerasa kalau yang penting tugas tuh selesai dan dapat nilai yang tinggi. Tapi mereka tuh nggak peduli dengan proses belajarnya. Jadi aku mau tahu nih pandangan kalian tentang hal seperti itu gimana, yang katanya
anak MP ini terkenal rajin nih gimana nih. Tapi menurut aku sih wajar aja sih kalau misalkan ada mahasiswa yang pakai joki atau nggak AI kayak gitu. Karena kita kan dituntut buat dapet nilai sempurna gitu, nilai A, dan kita mau tuh menghindari punishment dari sekitar kita, masyarakat sekitar kita, terutama dari orang tua kayak gitu. Jadi wajar-wajar aja sih pakai AI, terus kayak karena kita cuma mau hasil yang akhirnya doang, jadi kita ngambil jalan instan pun itu diambil gitu, nggak perlu ribet-ribet mikir sendiri. Tapi kalau menurut gue sendiri, dengan kita pakai joki ya, dan pakai joki gitu atau AI itu ada permasalahan sih di proses kognitifnya dalam pembelajarannya, di mana otak dari orang yang joki itu kan nggak mengalami proses ya, kayak proses penerimaan informasi, kemudian informasinya di proses pengelolaan informasinya, terus pemberian informasi juga, itu mereka nggak mengalami proses tersebut karena tugasnya dikerjakan oleh orang lain. Nah nantinya, semisal gitu ketika di hari H ujian gitu atau bahkan nanti di dunia kerja itu bisa jadi otak mereka itu kosong gitu karena ya selama belajar mereka nggak mengalami proses itu gitu. Iya benar banget, soalnya kan seharusnya kita itu harus membangun pemahaman lewat diri kita sendiri ya. Kalau kita ngejoki kan kita langsung dapat instannya aja, nah itu malah nggak membangun pemikiran kita sendiri. Tapi gue ngeliat ya, mahasiswa-mahasiswa itu sibuk-sibuk banget gitu. Apalagi mereka-mereka yang ikut organisasi. Tapi sebenarnya itu nggak bisa kita masukkan gitu ke dalam hal ini. Karena mungkin dilihat dari sisi kebutuhan mahasiswa tersebut gitu. Jadi mahasiswa itu malah ngambil jalan pintas pakai AI atau joki gitu. Mungkin beban tugasnya mereka tuh bener-bener banyak banget gitu. Sampai mereka stres dan apa ya, ngerasa aman secara emosional gitu. Jadi gua mending AI aja lah atau joki aja lah supaya kerjaan gua tuh cepet gitu. Apalagi tugas gue yang di luar sana tuh masih belum selesai gitu. Nah itu tuh bikin mahasiswa jadi kepikiran buat emang bener-bener dia harus pakai joki atau AI aja gitu. Gitu sih buat ngumpulin tugas mereka. Ya, setuju banget ya. Jadi kayak kita tuh sebenarnya nggak boleh judge gimana proses belajarnya mereka. Mereka mendapatkan, mereka ingin meraih sesuatu ya karena proses mereka itu masing-masing individu berbeda. Mungkin di sini juga ada latar belakang mereka melakukan hal tersebut, itu kita tidak tahu ya kenapa. Nah di sini mungkin ini aja ya diskusi kita, benar-benar keren banget. Boleh dong tepuk tangannya, keren banget sih kakak-kakak MP ini. Jadi di sini kita seneng banget bisa mengajak kakak-kakak hebat di sini buat ngobrol tentang teori belajar dan pembelajaran. Isinya itu daging semua. Betul banget, kayak kita udah nggak kerasa banget ya sih kalau misalnya kita tuh udah ngebahas hampir semua teori belajar yang benar-benar kita alami bareng-bareng gitu. Sampai kita nggak sadar gitu ini udah terakhir gitu buat pembahasan ini. Iya, jadi intinya kita mau pakai teori apapun ya tergantung, terserah mereka. Yang penting kesadaran dari kita masing-masing sih. Betul banget. Teori-teori itu tuh sebenarnya cuman alat bantu kita gitu. Untuk yang ngejalanin itu semua tuh ya kita semua gitu. Jadi ya kita tetap nerima dan juga mungkin jadiin teori itu sebagai patokan kita dan juga maksudnya sebagai bantuan kita buat kita ngejalanin pembelajaran tersebut gitu. Mungkin cukup itu aja yang bisa gua tanya-tanyain ke kalian dan juga Widya tanyain ke kalian. Terima kasih kepada Kakak Marcel, Kakak Anin, dan juga Kakak Jakia yang udah nyempetin nih waktunya untuk berbincang bareng sama kita ini di perbincangan Logos. Oke, mungkin itu aja perbincangan kita hari ini. Gua Dikit Dermawan dan teman gua Aku Widya Silvana Putri.
Sampai jumpa di lingkaran obrolan mahasiswa berikutnya. See you.